Mohon ya kalau nanti ada trouble, tolong ini ya, diberitahu aja ke Ibu. Baik, ini saya ulangi kembali prinsip penerapan bangunan gedung cerdas. Next. Nah, ini jadi submateri kita yaitu Sustainable Goals, Development Goals ya, dengan goals yang ketujuh, dengan memastikan akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan dan modern bagi semua. Kemudian pengaplikasian teknologi Internet of Things yaitu atau IoT untuk mengoptimalkan kualitas. Kemudian yang terakhir aplikasi teknologi Air Quality Index atau AQI dengan bantuan teknologi artifisial lingkungan atau kota. Nah, jadi AQI ini banyak kita lihat di persimpangan jalan ya, di mana AQI ini monitor kualitas udara pada aktivitas transportasi. Ya, jadi kita bisa lihat nanti bagaimana kualitas udara di persimpangan jalan oleh aktif. Next. Nah, ini dia goals ketujuh tadi dari Sustainable Development Goals. Akses terhadap energi terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan, dan modern. Jadi kata kuncinya adalah berkelanjutan dan modern. Berkelanjutan itu apa berketerusan ya atau berkesinambungan dalam pemanfaatan energi alam. Kemudian modern itu memanfaatkan teknologi untuk membantu kerja manusia. Nah, ini pengaplikasiannya pada bangunan cerdas, sebagaimana judul kita di atas, ya. Jadi dan berkelanjutan itu menjadi kata kunci untuk bangunan cerdas yang akan kita bahas ke depannya. Oke, next. Saya ambil di goals ketujuh tadi, seperti yang kita sebutkan di atas. Next. Nah, ini bangunan gedung cerdas. Sebagaimana pembahasan kita di atas, ya, yaitu bangunan yang mengintegrasikan teknologi canggih untuk mengoptimalkan berbagai aspek. Jadi aspek-aspek jangkau atau eh, dengan menggunakan teknologi canggih ini yang bisa kita terapkan pada bangunan gedung cerdas itu untuk penggunaan energi, pengelolaan air, kualitas udara dan kesehatan, dan kenyamanan dan konektivitas. Next. Oke, next. Ya, ini manfaat bangunan gedung cerdas, yaitu untuk penghematan biaya, kemudian kenyamanan dan kemudahan, keamanan dan kesehatan, kemudian keberlanjutan. Next. Teknologi pintar dalam bangunan gedung. Ya, ini eh, yang digunakan seperti IoT ya pada bangunan pintar itu yang memanfaatkan Internet of Things untuk menghubungkan perangkat elektronik, sensor, dan sistem kecerdasan buatan. Saling berkomunikasi dan berkolaborasi untuk meningkatkan efisiensi energi dan pengelolaan fasilitas untuk penghuni. Eh, Pada IoT ini, elemen-elemen yang digunakan itu adalah sensor, kemudian kecerdasan buatan, hubungkan internetnya, dihubungkan oleh internet dan perangkat-perangkat teknologi lainnya. Kemudian sistem manajemen energi. Nah, jadi di dalam bangunan itu dapat diatur sedemikian rupa dengan pemanfaatan teknologi pintar, yaitu IoT tadi ya. Mengatur manajemen energi. Ketiga, keamanan berbasis teknologi. Nah, teknologi keamanan terkini seperti pengenalan wajah, sensor kamera dapat diintegrasikan dalam bangunan cerdas. Ini bisa kita lihat seperti sistem pengunci
pada bangunan ya. Jadi dari jarak jauh mengendalikan kunci bangunannya ya dengan menggunakan IoT. Ya, itu sudah sering kita lihat ya. Nah, ini tadi efisiensi energi ya sebagai tujuan dari modern modern dari teknologi tadi itu yaitu kegiatan terpadu untuk mengendalikan konsumsi energi agar tercapai pemanfaatan energi yang dan efisien. Nah, ini tetap tujuannya itu adalah untuk efisiensi energi. Kemudian teknologi tadi mengintegrasikan berbagai teknologi efisiensi. Jadi tujuan dari bangunan pintar ini dengan menggunakan teknologi yaitu untuk next. Nah, ini salah satu penerapannya pada building energi zero energy building ya, JEB. Nah, ini listrik yang terdapat pada bangunan ya dengan memanfaatkan energi dari alam. Eh, Next, apa yang ngikutin? ya. Kenapa Lukman? Nah, ini prinsip-prinsip dasar dari bangunan cerdas. Pertama yaitu hemat energi. Jadi pengoperasian bangunan harus meminimalkan penggunaan bahan bakar atau energi listrik, ya. Kemudian working with climate dengan memperhatikan kondisi iklim. Dalam mendesain bangunan, ya kita sebagai arsitek ya yang sering mendesain bangunan itu harus kondisi iklim pada lingkungan bangunan yang akan kita rancang, ya. Kemudian memperhatikan sumber energi yang ada di sekitar. Maksudnya seperti energi alam ya, itu yang bersumber dari matahari, angin. Jadi itu kalau energi alam dimaksimalkan, minimalkan energi listrik ya. Jadi bangunan kita itu tidak boros energi listrik ya. Kalau energi listrik itu kan, nah itu bagaimana kita mengefisiensikan energi alam tersebut ya untuk digunakan di dalam bangunan sehingga penggunaan dikendalikan. Minimizing new research ya, mendesain dengan mengoptimalkan kebutuhan sumber daya alam yang baru habis. Ini seperti yang kita bahas barusan ya. Next, foresight tidak berdampak negatif bagi kesehatan dan kenyamanan penghuni bangunan tersebut. Bangunan yang akan dibangun nantinya jangan sampai ya, sehingga nantinya bangunan itu jika sudah tidak terpakai masih bisa atau masih layak dan tidak. Jadi respect. Jadi kita memperhatikan kondisi dari lingkungan. Nah, itulah salah satu ciri dari bangunan cerdas ya. Dia kelima, respect for user. Merespon keadaan tapak dari bangunan ya. Sini dalam merancang bangunan harus memperhatikan dari penggunanya ya. Jadi kalau kita memperhatikan pengguna yang akan menggunakan bangunan yang kita desain tersebut ya, maka kita memikirkan suatu upaya efektivitas ya dalam penggunaan ruang-ruang sesuai kebutuhan penggunanya saja ya adalah penghematan dari energi ya. Dalam hal ini yang dimaksud energi yang dihemat itu adalah energi listrik ya karena semakin tentu akan eh,
banyak menggunakan energi listrik tentunya ya, untuk penerangan, untuk AC. Nah, itu jadi bank ya yang tidak terpakai. Harus kita sesuai pada kebutuhan penggunanya. Kemudian yang keenam, green arsitektur. Ini eh, kalau kita ingat pada pertemuan ketiga kemarin, ya ini dimaksud adalah bangunan atau arsitek yang ramah lingkungan, menetapkan seluruh prinsip-prinsip green arsitektur secara keseluruhan. Ya, nah namun ini tidak baku, artinya dapat kita kita ya. Jadi eh, diingat kembali apa sih ciri-ciri dari eh, green arsitektur atau lingkungan. Itu sinergi dengan bangunan cerdas ya. Next. Nah, ini tadi yang kita bahas zero energy building itu bangunan tanpa energi atau menggunakan listrik ya. Ini dirancang eh, sekitar tahun 80-an ya, yang menjadi isu besar pada dunia. Jadi isunya itu bahwasanya bangunan yang kita rancang itu harus memperhatikan permasalahan lingkungan, ya. Nah, caranya menghemat energi dalam bangunan yang kita rancang, ya. Dan ini juga untuk selain penghematan, juga untuk mengurangi gas karbon dioksida ya, yang cukup mengganggu kesehatan tentunya. Next. Kedua, oke ini prinsip-prinsip dari JEB tadi bisa dibaca ya. Next. Kedua itu adalah bangunan. Next, Bu. Nah, kedua Building and Construction Authority Academy atau BCAA ini setingkat lebih cerdas ya dari Bank JEB tadi ya. Mengapa? Karena JEB itu dia meminimalkan pada tapi pada BCAA ini sudah pada upaya ya, upaya menggunakan energi alam tersebut memenuhi kebutuhan bangunan itu sendiri. Ya, contohnya itu yang paling sering, yang paling familiar kita pahami itu seperti penggunaan panel surya ini kan menangkap energi matahari ya untuk disimpan sebagai cadangan listrik pada bangunan itu ya. Next. Nah, ini model penerapannya itu pada bangunan cerdas itu seperti adalah tangkapan dari energi matahari ya dari panel surya tersebut, kemudian akan dikonversi atau ya, kemudian disimpan dalam bentuk cadangan energi untuk dipergunakan pada penggunaan-penggunaan ya sehingga energi listrik konvensional dapat dihemat karena sudah ada simpanan atau cadangan dari energi listrik. Konversi dari eh, energi surya ya sehingga bisa meminimalkan energi listrik yang secara konvensional. Next. Nah, ini sistem monitoring kualitas udara di Internet of Things, IoT yang terintegrasi dengan internet. Nah, ini bentuk lain dari bangunan cerdas ya dengan menggunakan
IoT ini dalam penggunaan monitoring kualitas udara terdapat 4 parameter. Eh, Hal-hal atau parameter kualitas udara apa yang akan diukur? Yaitu ada 4. Pertama itu gas karbon CO2, kemudian gas karbon monoksida CO, kemudian pengukuran suhu, dan ketiga monitoring dan next. Nah, sistem monitoring non-kontak yang paling populer monitoring berbasis IoT menggunakan software Google Sheet, yaitu sistem pengumpulan dan visualisasi data sebagai platform pendukung IoT sendiri didukung oleh berbagai komponen ya, komponen elemen-elemen teknologi yang secara jadi di sini menggunakan Google Sheet sebagai monitoring ya, sebagai alat untuk melihat secara visualisasi eh, atau angka-angka dari parameter keempat parameter yang dimaksud tadi. Jadi sederhananya begini, di ya yang dihubungkan oleh internet itu akan memvisualisasikan kondisi dari kualitas udara yang bisa kita lihat dalam dalam monitor berupa seperti monitoring seperti monitor komputer ya. Nah, di situ sudah dilengkapi dengan eh, semua tingkatan-tingkatan dari parameter. Contohnya, jikalau mengukur itu pada angka berapa ya sebagai indikatornya. Sehingga jikalau dalam visualisasinya itu dari angka indikator, maka kondisi karbon dioksida tersebut eh, sudah mulai eh, kualitasnya atau dia di bawah angka indikatornya, maka itu mengindikasikan kondisi kualitas udara dengan contohnya. Jadi sudah di setting ya di dalam monitoring tersebut eh, angka-angka indikator tiap-tiap parameter tadi, yaitu CO2, CO, kemudian temperatur atau suhu dan kelembaban udara. Next. Nah, sampai di sini masih terlihat, masih terdengar ya. Eh, Kemudian keunggulan di IoT. Nah, ini sumber energinya itu eh, tadi sudah kita bahas ya dengan menggunakan panel surya. Jadi tetap ya mau dari sumbernya dari panel surya atau dari energi listrik konvensional. Namun tetap eh, penggunaan bantuan energi listrik. Kemudian sistem monitoring dilakukan secara real time selama 24 jam. Artinya kondisi tahu dari detik per detik ya perubahannya selama 24 jam. Kemudian sistem IoT dapat melakukan pemantauan efisiensi dan dalam mendeteksi variasi setiap detik terhadap parameter kualitas udara yang diukur ya. Yang barusan kita sistem monitoring berbasis IoT menawarkan solusi monitoring kualitas udara yang hemat biaya, efisien, dan interaktif dalam udara. Next. Jadi kita pahami tadi ya, sistem kerja dari IoT tadi dalam mengukur atau memonitoring kualitas udara ya. Di sini ada diagram sistem monitoring kualitas
Ini diagramnya. Jadi kita bisa melihat secara diagram. Namun tadi sudah kita bahas juga ya. Nah, ini dia temperatur atau indikator yang diukur pada kualitas udara, yaitu suhu, kelembapan, kemudian O, di mana masing-masing parameter ini memiliki eh, sensor yang berbeda-beda. Eh, Mengukur temperatur dan kelembapan itu menggunakan alat sensor yang sama ya, alat sensor yang sama dengan bantuan eh, energi listrik yang dijalankan operasionalnya dengan MCU IF ya. Kemudian dengan dukungan internet ya dapat terlihat sensor tersebut pada monitor ya. Telah disetting ya dengan bantuan Google Sheet ya bahwasanya ada indikator-indikator dari angka-angka kualitas udara ya sehingga kita bisa melihatnya apakah satu parameter kita contohkan ya umpamanya CO2 tadi apakah ambang angka indikator yang aman atau sudah lebih tinggi dari angka indikator artinya itu kan sudah warning. Pikirkan ya bagaimana solusinya atau masih di bawah angka indikator itu berarti masih aman ya. Nah, ini guna melihat kondisi yang ditangkap dari sensor udara tadi ya. Oke, next. Nah, ini monitoring kerja IoT ya. Perangkat-perangkatnya, kemudian apa tugas dari masing-masing perangkat tersebut ya. Jadi kata kuncinya adalah alat, kemudian yang dapat dideteksi, kemudian dengan bantuan energi listrik dengan I32 ya. Nah, ini ada alat-alat sensornya yang perlu kita pahami. Nah, ini untuk mendeteksi karbon monoksida. Alat sensor yang digunakan adalah NQ7. Kemudian alat sensor untuk mendeteksi gas karbon dioksida itu adalah sensor MQ811. Kemudian untuk sensor suhu dan kelembapan udara itu menggunakan alat sensor DHT11. Ya, ini tadi ISP sebagai penunjang operasional dengan menggunakan modul microcontroller yang dapat menjalankan WiFi dan Bluetooth ya, sehingga melalui internet ke dalam eh, monitoring ya, layar monitoring. Oke, next. Nah, ini dia tadi bisa kita lihat lagi ya. Oke, next. Bisa kita paham tidak ada di atas tadi. Nah, ini alat-alat eh, untuk air quality monitoring ya atau monitor kualitas udara. Ini seperti ya dan Google Sheet. Oke, next. Nah, di layar monitor itu akan terlihat seperti ini ya. Nanti ada perbedaan warna. Jadi kalau dia sudah mulai eh, sudah berbeda ya. Kemudian ini bisa dilihat kondisi dari kualitas udara, apakah CO2,
8. Nah, ini ada indikatornya berupa eh, ini ya grafik ya. Naik turunnya ini, nah ini, kemudian ini kondisi yang tertinggi ya. Jadi angkanya itu menunjukkan 85%. Ya, 85%. Jadi sudah menjadi warning ya. Cukup berbahaya kondisi kualitas udara tersebut. Dipikirkan bagaimana solusi pencegahannya ya. Tidak bisa dicegah, tapi diminimalisir ya, bagaimana mengkondisikannya ke dalam bangunan. Next. Eh, tolong dulu. Eh, Nah, ini simpulannya. eh saya bacakan saja. Pada monitoring kualitas udara berbasis IoT, yaitu terdapat 4 parameter, yaitu CO2, CO, suhu, dan kelembapan udara. Teknologi IoT pada sistem monitoring kualitas udara dibangun dengan menggunakan software Google Sheet ya, kemudian dilakukan secara real time, artinya berketerusan selama 24 jam dan dapat dimonitor dari jarak jauh kan komputer atau smartphone sebagai visualisasi dari kondisi udara yang ditangkap yang dimaksud tadi ya. Jadi hasil monitoring menunjukkan bahwa nilai dari parameter kualitas udara yang diamati mengalami perubahan di, di mana nilai suhu ya, ingat yang kita lihat di monitoring tadi adalah nilai suhu dan kelembapan ya sebagai indikator berbanding terbalik satu sama lain. Sedangkan nilai konsentrasi gas CO2 dan gas CO mengalami perubahan sesuai dengan kondisi yang mempengaruhi kualitas udara di sekitarnya. Ini sudah pasti ya. Jadi kondisi udara di lingkungan itu akan mempengaruhi daya tangkap ya, dapat kita deteksi dari awal untuk mencari solusi dan alternatif pemecahan masalahnya ya. Eh, Next. Nah, kita bahas tentang AQI tadi ya, yaitu indeks kualitas udara yang kita sebutkan tadi itu banyak kita lihat di eh, pangan jalan ya. Karena ini utamanya untuk mengukur polusi udara di dari aktivitas transportasi ya. Jadi di situ udara, kualitas udara itu dipengaruhi juga oleh emisi yang dikeluarkan oleh mesin kendaraan ya yang beroperasi di jalan juga dipengaruhi oleh kondisi udara yang ada. Nah, itu berkolaborasi ya, menciptakan suatu si udara ya. Nah, hmm, sehingga bisa diketahui polutan ya, jenis polutan yang ada di tersebut secara meluas ya. Artinya dia lebih luas dari penggunaan IoT yang kita bahas pada bangunan cerdas tadi ya. Eh, Mewaspadai saat kualitas udara buruk, memberi kesempatan untuk mengambil langkah-langkah untuk melindungi kesehatan. Angka indikatornya itu eh, angka indikator udara itu meningkat ya atau dalam angka yang berbahaya, kita bisa perlindungan kesehatan seperti menggunakan masker ya atau eh, menghemat perjalanan ya. Mungkin kalau tidak penting-penting banget nggak.
jalanan keluar ya, sehingga dapat akhirnya nanti mengganggu kesehatan kita. Begitu ya. Oke, next. Nah, ini indikator dari kualitas udara pada diperlihatkan secara visual dengan perbedaan warna-warna. Nah, ini kan kalau hijau itu nilai indeksnya aman ya. Kemudian jikalau kuning itu mulai sensitif ya. Kemudian eh, kesehatan terutama pada anak-anak ya. Kemudian ya kita tahu anak-anak kan lebih rentan ya, kan? Sehingga mempengaruhi kesehatannya. Kemudian jikalau merah, nah itu sudah warning ya, itu jelas mengganggu kesehatan ya. Sama sekali dihindari ya. Dihindari apa langkah yang akan dilakukan jika kondisi udara eh, sudah menunjukkan indikasi berwarna merah. Lebih berbahaya lagi eh, pada warna ungu ya, kemudian pada warna lembah ini sudah sangat berbahaya. Sebaiknya menghindari kegiatan di luar rumah ya. Oke, next. Nah, ini air quality index tadi yang ditunjukkan oleh warna-warna ini tadi ya 0 sampai 50 itu masih baik. Nah, ini berketerusan sampai dia pada tingkat yang berbahaya dan kita tidak melakukan aktivitas di luar rumah ya. Sebaiknya kita menetap di dalam rumah dikarenakan kondisi udara berbahaya ya untuk kesehatan manusia. Jadi di sini dalam hal pengendalian lingkungan tadi ini bisa menjadi suatu upaya pengendalian jikalau kita bisa mendeteksi dari awal kondisi-kondisi lingkungan jika itu berbahaya pada lingkungan, kita dapat mengambil langkah-langkah awal sebagai preventif ya atau pencegahan. Nah, ini juga termasuk pada upaya pengendalian lingkungan. Setiap hari dan diberi peringkat pada skala 0 udara untuk udara sempurna hingga 500 ya 500 ini tingkat polusi udara yang menimbulkan bahaya langsung bagi masyarakat. AKI membagi tingkat polusi udara menjadi 6 kategori ya. Eh, Yaitu di dalamnya ya disertakan juga nama dari kondisi udaranya tersebut seperti good, moderate dan lain-lain. Nah, dari masing-masing tingkatan kualitas udara tersebut juga diberi ya dari mulai ungu ya hingga yang baik ya akan disertakan dengan warna. Kemudian saran yang menyertainya. Nah, ditampilkan juga sebaiknya jikalau pada tingkat kualitas udara sedemikian rupa, langkah-langkah apa yang akan dilakukan atau yang harus dilakukan kita memahaminya dan dapat mempedomaninya ya. Nilai AKI pada atau di bawah 100 dianggap memuaskan bagi nilai AKI di atas 100 maka kualitas udara menjadi tidak sehat. Nah, ini bisa dipahami ya. Oke, next. Nah, ini tadi indikator warna pada aki tadi ya, di mana ini dilihat dari namanya, nama tingkatan dari kualitas udara, kemudian warna dan saran yang harus kita ikuti ya. Jadi dia juga menampilkan
Harus kita pedomani jikalau pada tingkat kualitas udara tertentu. Ya, kualitas udara hari itu berkode oranye karena dari, nah itu dia. Dampak polusi terhadap kesehatan akan memperburuk jika terpapar dalam jangka waktu yang lama. Pada hari-hari marun yang sangat buruk. Ya, ini tadi pada tingkatan kualitas udara warna merah dan ungu tadi yang cukup berbahaya ya, yang 100 angka indikatornya itu sudah sangat berbahaya. Setiap orang harus berusaha untuk tetap berada di dalam rumah. Himbau ya dari indikator AKI tersebut ya. Mereka juga mengeluarkan saran-saran ikuti. Next. Nah, ini jadi kita sudah pada sampai kesimpulannya tadi, kaitannya pada bangunan green arsitektur ya, dan juga pada bangunan-bangunan cerdas teknologi yang bersifat keberlanjutan ya. Sampai di sini dulu eh, paparan saya mengenai eh, 15 atau yang terakhir ya. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau bagaimana? Atau kita apa sih ya prakata eh, yang akan kita eh, ini ya pada kalau saya lebih kepada pengumpulan tugas ya, pengumpulan tugas ya karena materi kita sudah habis ya Bu, habis maka kita eh, akan mengumpulkan tugas ya di nanti ya saya harap mahasiswa sudah lebih maksimal pada progres tugasnya ya. Karena pada beberapa kali asistensi kelompok-kelompok yang stagnan ya, tidak mengalami progres apa-apa. Nah, ini pertemuan kita ini tinggal di minggu akan dilaksanakan UAS ya, Bu Aryani, Bu Sofa. UASnya minggu depan ya. Kalau minggu depan, maka pengumpulan tugas saya harapkan sudah terkumpul dalam bentuk file ya, yang dikirim kepada Bu Sofa. Begitu ya Bu Sofa. Bagaimana Bu Sofa? Ada closing statement nggak nih ya di pertemuan kita terakhir Bu Sofa? Oh, baik, Bu. Terima Ya, baik Bu, kasih. silakan. Kalau di UMA jadwal ujiannya tanggal 13 sampai tanggal 25 Januari. Bu. Jadi eh, berarti pengumpulannya di tanggal tersebut nanti, Bu. Cuman jadwal ujiannya memang belum ada dikeluarkan secara resmi. Oh, begitu. Ya, berarti kita mengikuti jadwal di universitas atau kita samakan saja dengan jadwalnya UMA untuk pengumpulan tugasnya. Saya pikir, Bu, saya usul kalau misalnya untuk jadwal mungkin nanti kita bisa bahas di luar forum. Kalau ini kan masih ada waktu seminggu ini kan libur ya, Bu. Baik, Ah, ah. ya baik. Ya, jadi saya Oke. pikir selama seminggu ini sebelum kita tentukan pengumpulannya, siswa bisa melengkapi gambar dan kalau mau diskusi atau asistensi dengan dosen pembimbingnya, baik ke saya atau ke Bu Ida, masih ada waktu ya, Bu. Nah, ya baik. Kita tinggal ini aja ya, mengeluarkan pengumuman ya, kapan ininya ya Bu ya. Iya, saya kira gitu aja, Bu. Baik, baik. Ya begitu.
eh, saya pikir sudah selesai pertemuan kita pada pertemuan terakhir ini. Secara pribadi juga eh, memohon maaf jikalau banyak kesalahan di sana sini ya, terutama dalam hal ini sinyal ya, sehingga banyak pelaksanaannya terganggu ya oleh sinyal. Saya mohon maaf secara pribadi. Eh, Jumpa nanti pada UAS ya. Demikian saja dari saya. Terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Baik, sama-sama Bu Sofa. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih, Bu.